Kasus Jiwasraya menjadi bukti bahwa laporan keuangan yang tampak sehat belum tentu mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Di balik angka-angka tersebut, terdapat berbagai indikasi penyimpangan yang baru dapat terungkap melalui pendekatan audit yang lebih mendalam. Oleh karena itu, audit forensik digital dan audit investigasi memiliki peran yang sangat penting dalam menelusuri alur dana, mengidentifikasi praktik fraud, serta membuktikan adanya manipulasi laporan keuangan secara profesional dan berbasis bukti. Pergi ke kampus di pagi hari. Tak lupa membawa buku catatan. Izinkan kami membuka presentasi ini. Semoga menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan presentasi mengenai audit forensik digital dan audit investigasi pada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Audit Forensik Digital dan Audit Investigasi kelas AK 702 S1 PJJ Akuntansi Universitas Siber Asia dengan dosen pengampu Ibu Nurhayati Siregar. Melalui presentasi ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman mengenai peran audit forensik dan audit investigasi dalam mengungkap praktik kecurangan di sektor keuangan. Sebelum kita masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 8 orang. Yang pertama ada Ardianida Fida Arikoh, yang kedua ada Erisa Nurabitu Afifah, kemudian ada Ika Nurul Aini, ada Miftahul Huzaironi, selanjutnya ada Merin Elenia Ristu Zahra, ada Rizky Aprilia Putri, dan saya sendiri Sauda Bintan Nafiah, dan yang terakhir ada Suryawan Andi Pamungkas. Baik, untuk memahami kasus ini secara menyeluruh, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah mengenal terlebih dahulu profil singkat dari PT Asuransi Jiwasraya Persero. PT Asuransi Jiwasraya Persero merupakan perusahaan asuransi jiwa milik negara yang berdiri sejak tahun 1859. Perusahaan ini awalnya bernama Netherlands Indie Asture Verzekering and Livrente Maatschappij dan setelah Indonesia merdeka dinasionalisasikan menjadi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Jiwasraya bergerak di bidang asuransi jiwa dan perencanaan keuangan serta memiliki peran penting dalam perkembangan industri asuransi nasional. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Ika Nurul Aini. Terima kasih Silakan. Mbak Sauda. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikasi awal fraud dari kasus PT Jiwasraya. Yang pertama, masalah likuiditas yang berlangsung dalam jangka waktu lama. Yang kedua, penawaran tingkat pengembalian bunga yang tidak wajar. Yang ketiga, penggunaan dana nasabah baru untuk membayar kewajiban nasabah lama. Nah, ini merupakan indikasi skema Ponzi. Yang kedua, manipulasi laporan keuangan yang selanjutnya manipulasi laporan keuangan atau window dressing dan terakhir adalah penempatan investasi pada instrumen yang berisiko tinggi. Next. Nah, di sini juga ada peran auditor di antaranya. Yang pertama, analisis tren dan rasio keuangan. Yang kedua, uji kewajaran tingkat pengembalian bunga. Yang ketiga, penelusuran alur dana pembayaran klaim. Yang keempat, uji kepatuhan standar akuntansi dan regulasi OJK. Dan yang terakhir, wawancara investigatif dan pemeriksaan dokumen investasi. Selanjutnya, nah, di sini ada juga dampak praktik dari window dressing terhadap stakeholders. Nah, stakeholders dari PT Jiwasraya terdiri dari yang pertama nasabah, investor, kreditur, regulator, dan manajemen atau pemegang saham. Untuk nasabah sendiri, dampaknya adalah nasabah terdorong membeli atau memperpanjang polis karena laporan keuangan terlihat sehat dan aman. Untuk investor, investor mengambil keputusan investasi yang keliru karena kinerja perusahaan tampak lebih baik dari kondisi yang sebenarnya. Untuk kreditur, dampaknya adalah kreditur berpotensi memberikan pinjaman dengan risiko gagal bayar yang lebih tinggi. Dan untuk regulator atau pemerintah maupun OJK,
yakni regulator terlambat mendeteksi masalah sehingga pengawasan dan intervensi tidak dilakukan sejak dini. Dan yang terakhir, bagi manajemen atau pemegang saham sendiri, yakni beresiko mengambil keputusan strategis yang tidak tepat karena data keuangan tidak mencerminkan kondisi real. Selanjutnya, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai skema Ponzi. Skema Ponzi merupakan bentuk penipuan investasi di mana keuntungan atau imbal hasil yang dibayarkan kepada investor lama bukan berasal dari laba usaha atau hasil investasi yang nyata, melainkan dari dana investor baru. Skema ini bersifat tidak berkelanjutan karena sangat bergantung pada masuknya dana baru secara terus-menerus. Ketika ada aliran dana baru berhenti, maka skema akan runtuh dan menimbulkan kerugian yang besar. Peran auditor untuk mengidentifikasi skema Ponzi. Yang pertama, dapat menelusuri arus kas dan sumber daya dan sumber pembayaran klaim. Yang kedua, membandingkan laba dengan arus kas yang aktual. Ketiga, menguji kewajaran hasil investasi. Yang keempat, mengidentifikasi ketergantungan pada dana nasabah baru. Dan yang terakhir, mendeteksi adanya rekayasa laporan keuangan. Dampak kolusi terhadap audit investigasi. Audit investigasi itu sulit untuk dilakukan dan pengendalian internal yang tidak efektif serta bentuk audit yang direkayasa. Dan yang terakhir adanya konflik of interest. Strategi auditor untuk mengatasi kolusi. Yang pertama, memperluas audit secara investigatif. Yang kedua, melakukan konfirmasi independen. Yang ketiga, menelusuri alur dana, follow the money. Yang keempat, menerapkan skeptisisme profesional. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi forensik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang teknik audit investigasi untuk melacak alur dana saham gorengan. Itu ada 5, yaitu yang pertama penelusuran alur dana atau follow the money. Ini merupakan teknik inti dari pelacakan dana. Auditor melakukan analisis terhadap mutasi rekening koran perusahaan untuk melihat kemana premi nasabah mengalir. Itu bisa berupa aset tracing, yaitu melacak perubahan bentuk aset dari kas menjadi instrumen investasi tertentu. Kemudian yang kedua bisa berupa analisis hubungan pihak istimewa, yaitu mencari tahu apakah manajer investasi yang mengelola dana memiliki hubungan ilegal dengan direksi atau pihak eksternal yang diuntungkan. Kemudian yang kedua, yaitu analisis portofolio dan profil risiko. Di sini auditor investigasi akan membandingkan kebijakan investasi internal atau investment guidelines dengan realisasi di lapangan. Ini ada 2 cara, yaitu uji kewajaran atau prudent person rule, itu dengan cara mencari tahu mengapa dana nasabah yang bersifat jangka panjang ditempatkan pada saham-saham lapis ketiga atau biasa disebut dengan saham gorengan yang volatilitasnya tinggi. Kemudian yang kedua, identifikasi konsentrasi aset, yaitu melihat apakah ada penumpukan dana pada satu grup emiten tertentu yang tidak wajar. Kemudian teknik yang ketiga yaitu teknik digital forensik. Karena manipulasi laporan keuangan dan komunikasi antar pelaku sering dilakukan secara digital, audit investigatif menggunakan forensik komputer untuk memulihkan email atau pesan yang dihapus terkait instruksi pembelian saham tertentu dan menganalisis metadata pada laporan keuangan untuk melihat siapa yang melakukan perubahan angka atau intervensi manual sebelum laporan dipublikasikan.
Kemudian yang keempat, rekonstruksi laporan keuangan. Di sini, auditor akan melakukan penyajian kembali atau restatement laporan keuangan dengan menghapus dampak dari window dressing atau mempercantik laporan keuangan. Ini ada dua cara, yaitu uji valuasi, yaitu menilai kembali harga aset investasi berdasarkan nilai pasar yang jujur, bukan harga yang sudah dimanipulasi, atau mark to market yang semu. Kemudian bisa juga dengan analisis cash flow, yaitu membandingkan laba yang dilaporkan dengan arus kas masuk. Jika laba tinggi tapi kas tidak ada atau hanya di atas kertas, itu adalah indikasi kuat adanya manipulasi. Kemudian yang terakhir yaitu dengan teknik wawancara investigatif dan interrogatif. Di sini auditor melakukan wawancara dengan staf di Departemen Investasi dan Keuangan menggunakan teknik behavioral analysis atau analisis perilaku. Tujuannya itu untuk menemukan siapa yang memberikan instruksi untuk melanggar prosedur dan apakah ada tekanan dari atasan atau tone at the top untuk mempercantik laporan keuangan. Untuk pertanyaan selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Rizky. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peran teknologi forensik dalam mengungkap kasus fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya. Yang pertama, mengungkap pola saham gorengan melalui analisis data. Teknologi analisis data mengungkap adanya pola anomali harga saham, seperti kenaikan tidak wajar sebelum pembelian dan penurunan setelah dana masuk. Hal ini nantinya akan menunjukkan investasi dilakukan pada saham yang telah dimanipulasi. Kedua, membuktikan kolusi melalui forensik digital. Dilakukan melalui pemeriksaan perangkat dan pemulihan data. Kemudian nantinya akan ditemukan bukti komunikasi terkait instruksi pembelian saham dan imbalan tertentu. Bukti ini menguatkan adanya kolusi dan unsur kesengajaan. Ketiga, mengidentifikasi skema Ponzi dengan pemodelan keuangan. Pelacakan arus kas menunjukkan pembayaran klaim nasabah lama berasal dari dana nasabah baru, bukan dari hasil investasi. Temuan ini membuktikan adanya skema Ponzi oleh Jiwasraya yang dilakukan secara sistematis karena tidak memiliki pendapatan investasi yang memadai untuk memenuhi janji imbal hasil tinggi. Keempat, mendeteksi praktik window dressing melalui forensik basis data. Audit log sistem akuntansi menunjukkan perubahan data keuangan menjelang audit. Hal ini akan membuktikan adanya manipulasi laporan atau window dressing. Kelima, mengungkap jaringan tersembunyi dengan social network analysis atau SNA. SNA akan mengungkap keterkaitan antara berbagai entitas yang sebenarnya dikendalikan pihak yang sama untuk mengalirkan dana. Teknologi ini membantu membongkar jaringan tersembunyi di balik kasus Jiwasraya. Slide selanjutnya. Selanjutnya, respon auditor atas laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar. Ketika auditor menemukan laporan keuangan yang tidak disusun sesuai dengan standar akuntansi, maka perlu dilakukan dengan yang pertama, memandang kondisi tersebut sebagai indikasi awal adanya penyimpangan yang serius. Auditor harus memandang kondisi tersebut sebagai indikasi yang serius, di mana dituntut untuk bersikap kritis dan meningkatkan kehati-hatian dalam menilai kewajaran informasi keuangan yang disajikan oleh manajemen. Dilanjutkan dengan memperluas prosedur audit. Dilakukan dengan menelusuri bukti pendukung transaksi, memeriksa konsistensi pencatatan akuntansi, serta memanfaatkan teknologi untuk mengidentifikasi pola manipulasi, khususnya pada transaksi investasi yang berisiko tinggi. Dilanjutkan dengan mengamankan dan mendokumentasikan bukti audit. Ini bisa berupa data sistem, jejak perubahan laporan keuangan, dan dokumen elektronik lainnya. Pengamanan bukti ini penting untuk menjaga keandalan hasil audit dan mendukung proses investigasi lanjutan apabila ditemui indikasi fraud. Dilanjutkan dengan menyampaikan temuan kepada manajemen dan pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab ini bisa seperti manajemen dan komite audit.
Apabila penyimpangan yang ditemukan bersifat material dan mengarah pada tindakan kecurangan, auditor perlu melaporkan kepada regulator atau pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan apabila laporan keuangan tetap tidak memenuhi standar akuntansi dan berdampak signifikan terhadap kewajaran penyajian, maka auditor harus menyesuaikan kesimpulan dan opini audit yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nida. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah apa saja yang dilakukan auditor dalam menghitung dan memastikan kerugian akibat fraud? Yang pertama, auditor terlebih dahulu menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit forensik. Auditor menentukan jenis fraud yang terjadi, periode terjadinya, serta pihak dan transaksi yang menjadi fokus pemeriksaan. Penetapan ini penting agar perhitungan kerugian negara dilakukan secara terarah dan relevan, khususnya terhadap dana investasi nasabah dan pengelolaan portofolio investasi perusahaan. Yang kedua, auditor melakukan pengumpulan dan pengamanan bukti audit secara menyeluruh. Bukti tersebut antara lain laporan keuangan, data investasi saham dan reksadana, kontrak kerjasama dalam manajer investasi, mutasi rekening, serta dokumen kebijakan internal perusahaan. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh data yang digunakan dalam perhitungan kerugian adalah valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terutama untuk membuktikan adanya manipulasi laporan keuangan dan window dressing. Yang ketiga, auditor merekonstruksi seluruh transaksi investasi dengan menelusuri aliran dana nasabah, sejak premi diterima hingga dana tersebut ditempatkan pada instrumen investasi tertentu. Rekonstruksi ini dilakukan secara kronologis untuk mengidentifikasi transaksi yang tidak wajar, seperti penempatan dana pada saham atau transaksi yang melibatkan pihak berelasi. Dari proses ini, auditor dapat menilai apakah keputusan investasi tersebut rasional secara ekonomi atau justru menunjukkan indikasi fraud dan kolusi. Langkah berikutnya adalah melakukan penilaian kewajaran nilai investasi dengan membandingkan nilai yang tercatat dalam laporan keuangan dengan nilai pasar wajar. Di sini, auditor menguji apakah penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan mengidentifikasi adanya penggelembungan nilai aset. Selisih antara nilai tercatat dan nilai wajar inilah yang menjadi salah satu komponen utama dalam perhitungan kerugian negara. Yang kelima, auditor mengidentifikasi manipulasi laporan keuangan dengan menguji pengakuan pendapatan, pembentukan cadangan klaim, serta pengakuan kerugian investasi. Di sini, auditor menilai apakah laba yang dilaporkan mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya atau hanya hasil rekayasa akuntansi untuk menutupi kondisi keuangan yang buruk. Nah, setelah mendapatkan bukti, melakukan penilaian dan identifikasi, selanjutnya auditor menghitung kerugian negara secara kuantitatif, yang mencakup kerugian investasi, klaim polis yang tidak dapat dibayarkan, serta potensi kerugian akibat penempatan dana pada instrumen berisiko tinggi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian. Auditor juga melakukan analisis kausalitas untuk memastikan bahwa kerugian yang timbul merupakan akibat langsung dari tindakan fraud, bukan semata-mata karena fluktuasi pasar atau risiko bisnis normal. Yang terakhir, auditor menyusun laporan audit forensik yang menjelaskan metode perhitungan kerugian, temuan utama, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya fraud. Laporan inilah yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menetapkan kerugian negara dan menindak pelaku, sekaligus memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dan sistem pengendalian internal guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Itu tadi langkah-langkah auditor dalam menghitung dan memastikan kerugian akibat fraud. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Erisa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang good governance. Jadi, good governance adalah suatu prinsip
tata kelola yang memastikan agar suatu organisasi atau perusahaan itu dikelola secara transparan, adil, bertanggung jawab, dan independen. Hal ini bertujuan agar tujuan perusahaan tercapai dan tidak merugikan stakeholder atau pemangku kepentingan. Jadi, good governance ini dalam perusahaan menekankan bagaimana pihak manajemen dalam mengambil keputusan, mengelola risiko, serta mempertanggungjawabkan kinerjanya secara profesional. Next. Next slide. Nah, untuk selanjutnya yaitu peran transparansi dan good governance dalam mencegah fraud. Yang pertama, keputusan investasi akan lebih akuntabel. Nah, jadi dalam kasus Jiwasraya ini, lemahnya transparansi dan buruknya penerapan good governance ini menjadi faktor kunci yang membuka peluang terjadinya fraud, terutama melalui keuangan dan pengelolaan investasi yang berisiko tinggi tanpa pengawasan yang memadai. Untuk yang kedua, yaitu tindakan yang merugikan dapat diminimalkan. Jadi, jika transparansinya dijalankan dengan baik, maka penyimpangan bisa terdeteksi sejak dini oleh auditor, regulator, maupun pemangku kepentingan. Keterbukaan ini misalnya melalui adanya keterbukaan informasi keuangan yang akurat, tepat waktu, dan dapat diaudit. Untuk yang ketiga, yaitu potensi fraud dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Jadi selain dua tadi, ini budaya good governance yang kuat seperti pemisahan fungsi dan tugas yang jelas, pengendalian internal yang efektif, independensi Dewan Komisaris, serta penerapan manajemen risiko dan kepatuhan yang konsisten bisa mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang. Nah, dengan kombinasi transparansi dan penerapan budaya pengelolaan yang baik, keputusan investasi akan lebih akuntabel. Tindakan yang merugikan dapat diminimalkan dan potensi fraud di perusahaan Jiwasraya dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat dan negara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Miftahul. Jadi untuk pertanyaan terakhir yaitu apa sih peran otoritas jasa keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya? Dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerjasama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud. Yaitu yang pertama yaitu peran OJK yang pasti sebagai regulator dan pengawas. Jadi OJK berperan sebagai regulator dan pengawas utama terhadap lembaga jasa keuangan, termasuk perusahaan asuransi seperti Jiwasraya. OJK memiliki kewenangan untuk memastikan bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha secara sehat, transparan, dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu pemeriksaan laporan keuangan dan kegiatan investasi. Nah, pengawasan ini bertujuan untuk mendeteksi lebih dini adanya penyimpangan. Jadi, seperti investasi berisiko tinggi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, juga OJK berperan sebagai early warning system, yaitu sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi masalah keuangan sebelum berkembang menjadi bisnis besar. Dan yang terakhir yaitu memberikan perintah perbaikan sanksi administratif atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Nah, hal ini dilakukan jika terdapat unsur pidana. Dalam kasus Jiwasraya itu, lemahnya pengawasan dan keterlambatan deteksi menjadi pelajaran penting bagi OJK untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi perusahaan jasa keuangan. Kalau peran auditor yaitu mengungkap dan membuktikan fraud secara rinci dan melakukan penelusuran alur dana, rekonstruksi laporan keuangan, dan analisis digital. Nah, di sini auditor dan OJK dapat bekerja sama melalui pertukaran data dan investigasi bersama. Jadi auditor investigasi memiliki peran dalam mengungkap data tadi. Lalu dalam kerjasamanya dengan OJK, auditor investigasi dapat membantu dengan menyediakan bukti yang kuat dan berbasis data, sehingga hasil temuannya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan regulator. Auditor juga dapat mendukung OJK melalui pertukaran data, laporan hasil audit, serta investigasi bersama, terutama ketika ditemukan indikasi fraud yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Jadi, kolaborasi antara OJK dan auditor investigasi sangat penting untuk mencegah fraud sejak dini, serta mengungkap kasus kecurangan secara menyeluruh. Dengan sinergi ini, pengawasan jadi lebih efektif, kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan dapat dijaga, dan kasus besar seperti Jiwasraya diharapkan tidak terulang lagi di masa depan.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa dalam penyampaian materi mungkin masih ada yang kurang, jadi nanti mohon untuk saran dan masukannya. Burung merpati terbang ke awan, hingga sejenak di pohon cemara. Demikian pemaparan yang telah kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas perhatian Ibu dan seluruh penonton. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.